طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang puasa pada hari ini, puasa Tasu'ah, Allah Subhanahu wa taala terima puasanya dan diberikan pahala berlipat ganda di sisinya. Dan besok juga bagi yang mau melakukan puasa, lakukan puasa Tasu'ah atau Asyura, tanggal 10 Muharram, yang bertepatan dengan hari Senin, hari yang istimewa, hari di mana Allah mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dua bersaudara yang masih ada permusuhan di antara keduanya. Dan pada hari Senin pula dan juga Kamis, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menerima laporan amal kita. Karenanya Rasulullah SAW, walaupun katakanlah tidak bertepatan dengan Asyura, di hari Senin dan Kamis beliau berpuasa, harapannya agar di saat pengangkatan amal itu yang diangkat pahalanya tanpa batas. Bagi yang memang ada udzur ya tidak masalah, karena status hukum puasa ini adalah sunnah muakkadah. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita insyaallah masih pembahasan lanjutan ya. Tafsir Al-Quran, itu surat yang ke-100, yaitu Al-Adiyat, yang terdiri dari 11 ayat ya. Seperti biasa, sebelum kita jelaskan kandungan ayat dalam surat ini, kita baca seperti biasa terlebih dahulu, baru kemudian kita artikan dan kita tafsirkan makna globalnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan baca. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
Innal insana lirabbih lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu lihubbil khairi lashadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Taib, ada yang membaca? Betul. Afwan, A-nya antara alif dan ainnya harus jelas. A-u, iya. Fa ya, bukan pa. Fal muri. Tha. Bukan shin ya. Fa'atharna. Ya, bukan sya, bukan fa'asharna. Fa'athar dijungli dari ya. Fa'atharna bihi naqa'a. Ini iya. Taib, insannya itu dia ikhfa ya, di nonnya disamarkan. Bukan innal insana, disamarkan nonnya, non sukun. Itu masih nampak jelas ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Bukan in. Kalau in idhar salah. Non mati ketemu sin. Non sukun ketemu sin. Baik. Masya Allah. Bu'thi, bukan syin. Bu'thira. Thithithu. Coba dihidupkan dulu sebelum juga. Kasih alif aja. Ash, as, aus, ya kan? Ya. Bu'thira. Iya, berubah kalau di bu'syira itu berubah arti. Bu'thira, fi. Sa. Bukan sa. Thau. Iya, Iya, coba.
bu'thira. Ya. Masih ya. Masya Allah. Secara umum bagus, tinggal perbedaan antara hamzah, alif dan hamzah dan ain ya. Kemudian tha, shin, sin, shad. Nah, imam kita bagus bacanya itu. Mana yang kurang tinggal store sama beliau. Insya Allah. Bagus, Masya Allah. Suaranya juga bagus. Ya kan? Antum masih layak jadi imam buat yang 17 tahun itu. Akhwat maksudnya. Istri baru. Suaranya masih bagus. Masya Allah itu. Taib. Artinya wal'adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang yang terengah-engah. Walaupun ada yang mengartikan al-adiyat ini adalah onta-onta yang berjalan cepat. Ada tafsir terkait dengan ini, tapi yang dipilih oleh mayoritas ulama tafsir, makna al-adiyat adalah kuda perang yang berlari kencang. Fal-muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan arti kakinya. Fal-mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'ah, maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'ah, dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Artinya memporak-porandakan barisan musuh. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil. Terima. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada hartanya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di kubur, atau apa yang ada di dalam kuburan. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, artinya dibongkar apa yang tersembunyi dalam dada-dada itu. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Surat ini namanya diambil dari ayat yang pertama, wal adiyat, terdiri dari 11 ayat, dan ini salah satu ciri kalau surat semacam ini ya kan identik dengan surah Makkiyah, pendek, simple, namun syarat makna. Beda dengan Madaniyah, di antara cirinya itu ya panjang-panjang, ya kan? Dan kemudian kontennya umumnya berkaitan dengan masalah hukum. Taib. Kemudian ini berarti dipastikan ini adalah Makkiyah. Sebagaimana kita jelaskan, Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang turun di periode Makkah.
secara tempat ya di Mekah, walaupun bukan di Mekah sepanjang termasuk berada di Mekah, walaupun turun misalkan di sekitaran Arafah itu dianggap Makki ya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja yang Ia ciptakan. Ya kan? Namun kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Sang Pencipta. Sebab dalam sumpah itu ada unsur pengagungan dan pengkultusan. Bagi Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh selain Allah adalah makhluk, maka ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan keistimewaan makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Tetapi tentu tidak lebih mulia, tidak lebih agung daripada Sang Penciptanya. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala banyak di surah-surah Makkiyah umumnya bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Bisa dengan waktu, dengan masa, dengan bagian dari masa, dengan hari, dengan siang, dengan malam, ya kan, tumbuh-tumbuhan, gunung dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian dia menyampaikan sesuatu, ya kan, yang terjadi di kalangan hamba-hambanya sebagai ya peringatan agar kemudian apa? Segera melakukan perbaikan kalau memang selama ini di luar jalur yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda apabila dilarikan di jalan Allah, itu jihad di medan perang. Maka ia lari dengan kencangnya dan suara dengus napasnya yang keras saat berlari. Jadi wal adiyati dhabha. Walaupun ada sebagian ulama yang menafsirkan al-adiyat ini adalah unta, sebagaimana riwayat dari jalur sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dimaksud al-adiyat kata beliau adalah unta yang berjalan dari Arafah ke Musdalifah. Bahkan beliau pernah menegur sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang makna al-adiyat. Beliau katakan pada saat itu al-adiyat adalah kuda-kuda yang lari kencang di saat di medan perang. Lalu orang ini bertanya kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, apakah kamu pernah bertanya kepada orang sebelum saya? Iya. Kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Lalu dipanggil. Setelah dipanggil, apakah Anda mengajari atau ngasih tahu kepada seorang yang Anda tidak mengetahuinya, sesuatu yang Anda tidak ketahui? Katanya. Sungguh pada saat itu kami tidak punya kuda tunggangan di saat perang Badar yang dimaksud itu. Hanya 2 kata beliau. Jadi mayoritas onta. Itu yang dimiliki oleh sahabat mulia, ada Zubair dan sahabat mulia Miqdad. Dan tetapi kemudian para ulama yang mengambil penafsiran dari sahabat mulia siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, dan ini menjadi pilihan Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah taala, dan juga menjadi pilihan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan mayoritas ulama kemudian mengambil makna adiyat itu adalah kuda yang berlari kencang di medan jihad itu. Ya, kenapa kemudian didahulukan sahabat mulia Abdullah bin Abbas dari penafsiran sahabat mulia Ali bin Abi Thalib? Karena sama-sama penafsiran kan, dan tidak dimbuhi atau dikuatkan oleh dalil dari Rasulullah SAW. Artinya ini penafsiran pribadi mereka, dan kita tahu bahwa sahabat mulia Abdullah bin Abbas dalam hal ini lebih unggul karena mendapatkan berkah doa Nabi Muhammad SAW ketika kecilnya, di mana beliau
pernah didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarin dia tafsir. Ta'wil yang dimaksud adalah tafsir terhadap Al-Quran. Maka kemudian beliau dikenal dengan Habrul Ummah, ya ulamanya umat ini, dan turjumanul Quran. Dia penafsir Al-Quran. Tapi kalau kemudian ada dalil yang menguatkannya, maka kemudian artinya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan landasan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib misalkan, terkait dengan makna adiat itu adalah onta-onta yang berlari atau berjalan kencang gitu kan. Ya maka kita mengambil pendapat sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Ya kan, yang terkait dengan ada kasus di mana ketika para sahabat berselisih pendapat tentang makna salatil wusta. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Di dalam Al-Quran, jagalah salat, ya kan? Hafidhu ala salawat. Jagalah atau peliharalah seluruh salawat dan seluruh salat dan salatil wusta. Para sahabat berselisih tentang makna salatil wusta. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas sendiri, ya kan, mengatakan bahwa itu adalah salat subuh, karena kemudian pada saat itu beliau berkunut, ya kan, pada waktu subuh. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan semua salat, ada yang mengatakan salat Isya. Dan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang ini, aku pernah mengatakan hal yang sama sampai aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa salatul wusta itu adalah salat asar. Nah maka dalam hal ini Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tafsir ayat ini, beliau berkata, jadi ketika terjadi perselisihan pendapat di kalangan sahabat, maka ambil pendapat yang sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini diunggulkan pendapat sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Bukan karena beliaunya, tetapi karena memang ada athar, ada hadis yang sampai, ya kan, kepada beliau. Adapun sahabat mulia Abdullah bin Abbas hanya penafsiran, ya kan, beliau, gitu, pemahaman beliau terhadap Al-Quran tersebut. Tapi untuk kasus ini, karena sama-sama tidak punya landasan artinya disebahkan kepada Rasulullah SAW, maka makna yang paling dekat, gitu, yang berdasarkan pendekatan bahasanya, al-adiyat itu adalah kuda-kuda yang berlari kencang, ya kan, di medan perang. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal muriyati qadha." Dan kuda-kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Kan biasanya pakai apa namanya itu? Sepatu, tapal kuda ya. Ya kan? Ketika kemudian lari kencang, itu biasanya terhentak dengan apa namanya? Batu-batuan atau batu cadas. Ya biasanya memercakkan api. Karena saking kencangnya larinya, ya bobot, ya kan, kudanya dan bobot orang yang mendungganginya, di samping kencangnya, ya kan, lari kuda tersebut sehingga apa, memercikkan api. Ini yang dimaksud dengan fal muriyati qadha. Ya, di suara detak kakinya ketika menginjak bebatuan, lalu keluarlah percikan api darinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian fal mughirati subha. Dan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Yaitu mengadakan serangan di waktu pagi. Sebagaimana Rasulullah SAW sering melakukan peperangan itu dimulai pagi, dan biasanya kalau di satu kabilah yang ingin diserang itu terdengar adzan, beliau stop. Artinya dia setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perang itu bukan ingin menguasai harta benda mereka, tidak, bukan ingin menguasai, mengendalikan apa yang mereka miliki atau menguasai suatu daerah, tidak, tetapi lebih pada apa? Supaya mereka kembali kepada penghambaan diri, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengabdi kepada manusia. Di samping ingin menghilangkan kezaliman yang terjadi, ya kan, yang dilakukan semena-mena oleh penguasa-penguasa
setempat. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah Islam, setiap pasukan Islam masuk ke satu wilayah dan ditaklukkan, biasanya rakyatnya itu langsung menerima. Kenapa? Karena citra keadilan yang mereka tebarkan selama ini itu yang mereka harapkan gitu. Bahkan pernah saya baca bahwa bagaimana kok bisa orang yang baru ditaklukkan kemudian menjadi bagian dari pasukan yang kemudian memerangi penguasa dan orang yang loyalis dengannya. Dan itu tidak akan mungkin kecuali karena ada keistimewaan yang ada pada pasukan Islam ini. Ya kan? Maka pada saat itu kuatnya mereka berperang bukan karena untuk membela suku Arabnya, enggak. Tidak pula membela kabilah mereka, tidak pula membela kepentingan selain ingin menebarkan Islam dan keadilan Islam. Bandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Contoh Perancis misalkan, kalau masuk ke satu wilayah, kalau bisa dimusnahkan, manusia ini dimusnahkan. Paling sadis Perancis itu. Ya kan? Bagaimana seperti Filipina, ya kan? Yang tadinya Muslim bisa jadi kafir. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musuh-musuh kita. Ya, sepanjang kemudian kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jalin hubungan dengan Allah, lakukan manifestasi keimanan kita, insya Allah Allah yang akan membentengi kita dari musuh kita, insya Allah taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu-debu. Ya, kenapa? Karena saking cepatnya lari, ya kalau kuda terlatih biasanya beda dengan kuda biasa. Jangan dibayangkan kuda seperti yang ada di Taman Safari gitu ya. Atau yang menjadi ya kayak delman. Jadi kuda-kuda memang yang betul-betul berotot, yang udah terlatih, dan harganya kalau sekarang mungkin udah mahalnya luar biasa. Besar badannya itu. Dan dia kalau lari itu luar biasa. Dan mereka sudah terbiasa dididik untuk menjadi kuda tunggangan kendaraan di saat berperang. Dan Masya Allah, di zaman awal-awal Islam, peperangan itu langsung berhadapan, nggak seperti sekarang kan, main pencet tombol dari jarak jauh, ya kan? Tapi insya Allah suatu saat seluruh alat yang ada itu bisa tidak berfungsi. Maka pada akhirnya mereka yang menguasai berkuda dan memanah, mereka lah yang akan menguasai peperangan. Mudah-mudahan, ya kan? Ini adalah kabar baik, ya kan, dari Rasulullah SAW yang belum terjadi ini, insya Allah akan terjadi. Ya kan? Insya Allah akan terjadi. Yang mereka sekarang menuhankan alat canggih mereka. Ya kan? Ada hipersonik, supersonik, sekarang udah tingkatnya hipersonik. Ya kan? Kan sekali pencet udah berapa ribu. Ya kan? Peluru yang keluar dengan kecepatan sekian lebih cepat dari kecepatan suara. Tapi pada akhirnya, ya kan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikalahkan. Kita lihat dalam sejarah bagaimana kaum muslimin walaupun jumlahnya tidak lebih banyak, pasukannya, ya kan, dengan alat seadanya mereka menguasai dunia. Mulai perang Badar 300 musuh, 900 sampai 1000 orang. Perang Uhud berapa? 700, tadinya 1000, nyempal 300 di Mustarah pasukan Abdullah Ubay bin Salul, tinggal 700 sisa, 600 pasukan pemanah, 650 pembantu Rasulullah SAW bagian depan, musuh berapa? 3000. Kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Perang yang agak gede, perang Khandaq. Ya kan? Itu konon jumlah kita 3000 sampai 4000, musuh 9000 sampai 12000. Kemenangan di pihak kaum muslimin. Termasuk pada perang Nahawun. Jumlah kita 40 sampai 45.000, mereka 180 sampai 200.000. Ini proses langkah untuk menaklukkan
Romawi. Termasuk ketika melakukan Parsia, jumlah kita itu hanya 36.000, musuh yang dipimpin oleh Rustum pada saat itu 120.000, dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Ya kan? Tidak ada peperangan yang betul-betul karena Allah, pasukannya sabar, kecuali dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlahnya tidak lebih banyak. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada mereka. Gak usah di zaman Rasulullah SAW. Saya dapat cerita perang ketika di Afghanistan. Saya baca buku sejarah tentang keajaiban-keajaiban Afghanistan, dan saya tanya, dulu saya sholat asar di Jakarta, dan ada seorang ustadz mantan dari sana tahun 90-an cerita ini. Lalu kemudian saya tanya, Pak Ustadz, betul nggak kayak batu bisa jadi jatuhin helikopter dan seterusnya? Itu pengakuan mereka, kata dia. Kalau kami tidak melihatnya, itu pengakuan dari pihak musuh. Ya kan? Bahkan kemudian banyak mereka menyerahkan diri karena dianggap jumlah kami segunung yang ada di belakang kami. Padahal jumlah kami hanya, ya mungkin ada yang 7 orang, ada yang 20 orang, sekelompok-kelompok itu, kata mereka. Bahkan ada yang ngasih makanan. Orang-orang tua, kami pikir adalah orang Afghanistan. Habis itu mereka hilang. Dan itu betul nyata. Artinya saya cocokkan cerita yang saya baca dengan apa yang beliau alami. Ya kan? Ini luar biasa, termasuk perang di Chechnya seperti apa. Jadi kalau betul-betul kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan. Oleh karenanya, kita tidak boleh takut dengan ancaman apapun, tapi kita tetap waspada. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih tahu kepada mereka bahwa ada pasukan musuh yang luar biasa banyak ingin menyerang mereka, mereka katakan apa? Fazadahum imana, bertambah keimanan mereka, dan mereka berkata, faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka enggak takut. Ini yang mereka harapkan. Kalau enggak hidup mulia, ya mati syahid. Tapi harus di dalam jihad yang sebenarnya. Bukan bom bunuh diri yang dibom masjid gitu kan, sama-sama kaum muslimin. Ini pemahaman yang keliru, tidak dibenarkan. Kemudian pawasat nabihi jama', dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini masih menceritakan tentang kuda tadi itu. Ya, betapa dahsyatnya kuda ya, dalam peperangan itu. Dan kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang waktu penyerangan. Umumnya dilakukan pada waktu pagi. Ya kan? Fal mughirati subha. Dan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, di saat orang enggak siap gelagapan, ini strategi perang kan. Kapan harus dimulai, mulai dari mana, strategi seperti apa, medannya seperti apa, harus dipertimbangkan. Dan biasanya para pembesar, komandan dan ya kan kaki tangannya mereka mengetahui ini. Sebagaimana perang Badar dulu, masya Allah gitu ya. Saya sempat nyampe ke wilayah ini, sumur yang dikuasai oleh kaum muslimin itu berada masih ada sampai sekarang sumurnya itu. Cuma tidak difungsikan. Mungkin dalamnya sekitar 50-an meter, masih ada air di dalamnya. Ya kan? Jadi luar biasa usulan sahabat, ya Rasulullah, apakah ketika beliau ngambil pilihan tempat strategi perangnya itu tidak dekat sumur? Kalau ini memang pendapatmu, artinya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kalau kemudian kita ngambil dekat sumur. Ini artinya nanti ketika musuh kehausan, ya nggak bisa minum kan, karena dikuasai itu. Sumur itu masih ada. Ini bagian dari strategi perang. Ya kan? Jadi Rasulullah SAW mengajarkan juga kepada kita, kepada ya para katakanlah panglima perang, bagaimana kemudian mengatur strategi perang. Bahkan strategi perang di zaman Rasulullah SAW, mobil khusus yang dipimpin oleh sahabat mulia Khalid bin Walid itu menjadi materi perkuliahan di 119 universitas di dunia. Mereka kaji gitu. Ya kan, kagum dengan kepiawaian sahabat mulia Khalid bin Walid dalam mengatur strategi perang. Padahal nggak pernah belajar strategi. Dari mana mereka dapatkan? Dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, ya kan, lahir pemimpin-pemimpin besar, gubernur-gubernur besar, ya kan, mungkin bupati-bupati besar zaman itu, panglima, pengusaha, itu mereka nggak pernah sekolah di jurusan masing-masing. Selain mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW. Artinya kalau kita ingin jaya kembali, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun sayang, sistem pendidikan sekarang itu dikuasai dunia barat. Ya, kapan kembali ke pangkuan kaum muslimin? Ya tergantung usaha dan ikhtiar kita untuk mengembangkan. Bukan berarti kita anti sains, tidak. Gitu. Tapi Islam itu sudah segalanya. Islam itu adalah segalanya. Ya kita terpuruk dalam ekonomi karena sistem ribawi, kapitalis. Andai kata Islam, ya kan, tidak akan terjadi seperti sekarang. Atau kemudian mata uang menggunakan dirham, mungkin tidak akan terjadi fluktuasi seperti sekarang. Ya apa tidak? Harga domba dulu, kambing dulu, kalau menggunakan dirham, sampai sekarang sama. Gak ada bedanya. Ya kan? Cuman kita dikalahkan dengan uang kertas disepakati. Ya kan? Padahal bukan apa-apa itu. Makanya ketika ada upaya kembali ke dinar, wah Amerika, ya kan, marah dan seterusnya. Bisa dihancurkan ekonomi negara tersebut. Tapi ala kulli hal, ya Amerika manusia, ya kan, pada saatnya dia akan runtuh. Apalagi baru berapa ratus tahun dia. Gak lama kan? Fir'aun itu, Ramses yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu yang ke-18. Toh berakhir, Allah tenggelamkan dan tidak bisa ngapa-ngapain dia. Ya, oleh karenanya ya, kekuatan kita ada pada keimanan kita, kekuatan kita ada pada ketakwaan kita kepada Allah. Sebab Allah berjanji kalau kita bertakwa kepada Allah, kita menjadi walinya. Allah yang pasang badan untuk melindungi dan membantu kita dari musuh-musuh yang ingin menghancurkan kita. Fawasatna bihi jam'ah, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya kan? Di waktu pagi diserang dengan tiba-tiba. Ya orang belum siap mungkin, ya kan? Habis bangun tidur, senjata ada di mana enggak tahu, tiba-tiba diserang. Kelagapan. Ya kan? Dan akhirnya dibenangkan, ya kan, oleh kaum muslimin. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang ini merupakan subjek dari sumpah tadi, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya. Ya, insan ini umum, termasuk kita barangkali. Karena wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diwujudkan dengan 3 cara kan. Mengakui segala nikmat itu dari Allah, artinya bersyukur dengan hati kita. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan kita. Ya kan? Dan kemudian yang ketiga, ini yang jarang dilakukan. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mestinya kita semakin dekat kepada Allah. Itu wujud syukur dengan amal perbuatan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat berjasa dalam hidup ini. Coba kalau kita tanya, kenapa kita bakti pada orang tua kita? Ya kan? Bahkan kita rela berkorban untuk orang tua kita. Alasannya apa? Karena dia yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dengan susah payah dan seterusnya, ya apa tidak? Sekarang kita tanya, siapa yang membuat orang tua kita sayang sama kita? Siapa yang membuat ibu kita tidak marah pada saat ada di rahim kita? Beliau sakit, tidak minum obat karena takut masalah dengan kita. Siapa yang membuat itu? Membuat kasih sayang yang sedemikian rupa pada orang tua kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mestinya, ya kan, di samping kita tidak melupakan jasa orang tua, dan lebih penting lagi, kita tidak melupakan jasa-jasa Allah kepada kita. Ya kan? Kalau ada barangkali impian yang tidak terwujud, musibah yang menimpa kita, jangan kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Badan kita ini adalah nikmat yang tidak bernilai. Artinya saking mahalnya itu. Kita selalu protes kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ingin tak diwujudkan? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Padahal kita nggak pernah koreksi diri, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun bersyukur belum maksimal atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kasih kita, tubuh kita ini kan gratis. Oksigen yang kita coba kalau dibayar. Ada ayahnya jamaah dulu. Dia ketergantungan dengan oksigen. Kemana-mana bawa tabung itu. Coba antum katakanlah dikasih gratis oksigennya, tapi antum kemana-mana bawa oksigen. Mau nggak? Tidak mau. Itu kan mengganggu aktivitas kita. Bayangkan kalau setiap oksigen yang kita hirup disuruh bayar, nggak usah 10.000, Rp1 aja seumur hidup. Sanggup bayar buat anak dan keturunan kita? Tidak. Atau andai kata Allah Subhanahu wa taala ancam, andai kata kamu tidak bersyukur kepada saya, akan saya butakan mata kamu, akan saya ambil pendengaran kamu, akan saya ambil indah perasa kamu misalkan. Pasti manusia akan melakukan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimnya tidak melakukan itu. Karena saking sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini sekaligus peringatan. Sungguh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat ingkar, hanya tidak berterima kasih kepada Rabb-nya, walaupun tentu ada yang bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Ya paling tidak adalah para nabi, para rasul, orang-orang saleh, ya kan? Mereka yang pandai bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas kalau kita lihat sekarang jumlah orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tidak jauh lebih lebih banyak mana antara orang yang taat dengan yang pelaku maksiat. Banyak pelaku maksiat. Jumlah kaum muslimin dengan orang kafir secara keseluruhan lebih banyak mana? Lebih banyak mereka. Dan itu fakta di lapangan gitu. Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan, ya kan, nikmat yang telah Allah berikan pada mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan sendiri keingkarannya. Al-Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa sungguhnya Allah benar-benar menyaksikan hal tersebut. Dapat pula ditakwilkan bahwa dhamir yang ada pada yang ada merujuk kepada manusia, wa innahu, ini kembali kepada manusia, ala dzalika lasyahid. Ya kan? Ya menurut Muhammad ibnu Ka'ab al-Qaradhi, ya dengan demikian berarti maknanya ialah sungguh-sungguh, ya kan? Ya sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri atau mengakui akan keingkaran dirinya melalui sepak terjangnya dalam hidup. Ya kita tinggal lihat, karena yang paling tahu, ya kan? Ba'dallah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan adalah kita sendiri. Ya apa tidak? Coba kalau ditanya sekarang ini, lebih banyak mana maksiat atau taat sejak balik sampai sekarang yang kita lakukan? Lebih banyak maksiat. Berarti kita walaupun ada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih banyak ingkarnya dibanding syukurnya. Ya apa tidak? Ya kita menyaksikan itu. Dan data sejarah dalam hidup kita itulah yang menjadi saksi. Kita tahu itu. Ya kan? Dan sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain dalam surah At-Taubah ayat 17, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Jadi mereka tahu apapun yang mereka lakukan sebetulnya ya tidak ada artinya. Mungkin dia melakukan aktivitas ibadah sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW. Banyak orang-orang munafik, ya kan, bahkan mereka mendirikan masjid tujuannya bukan memakmurkan masjid, tapi ingin memecah belah, ya kan, kaum muslimin pada saat itu sehingga masjid Dirar, ya kan, dihancurkan atas perintah Rasulullah SAW pada saat itu.
Ya karena sejatinya orang-orang munafik, orang-orang kafir ketika melakukan kebaikan itu adalah apa? Fitnah saja supaya memecah belah umat. Nah, apalagi terjadi seperti yang kita rasakan sekarang ini, ya kan? Ada seakan-akan bela kaum muslimin, sejatinya mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Dan itu yang terjadi. Ya, jadi setiap kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Ya, di dunia maupun di akhirat nanti seluruh anggota tubuh kita ini akan menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu bagian dari syukur kita Subhanahu wa taala atau justru ya kan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian mulut dipatri, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat hari di mana kemudian mulut-mulut dipatri, tidak bisa bicara. Tangan-tangan mereka bicara. Kemudian kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan dia. Bahkan seluruh bumi yang kita injak ini akan memberikan kesaksiannya, ya kan, nanti, ya kan, di saat kemudian dibutuhkan, dulu dia bermaksiat di sini. Tanggal sekian, jam sekian, saksinya sebulan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita lakukan, kesaksian yang menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Adzan. Baik. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia manusia sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. yakni kecintaan terhadap harta itu benar-benar luar biasa dan lebih cinta, ya kan, daripada akhiratnya. Ada dua pendapat terkait dengan ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pendapat yang pertama terkait dengan makna lihubil khairi syadid ini. Yang pertama yang mengatakan bahwa sungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Yang kedua, sesungguhnya karena kecintaannya terhadap hartanya, dia menjadikan seorang yang kikir. Lalu kemudian beliau katakan, ya keduanya sama-sama benar penafsiran itu. Artinya kalau orang yang saking cintanya sama hartanya, dia tidak mau berkurang harta itu. Ya kan? Dia tidak mau memberikan pada orang lain, kalau bisa bertambah, kan begitu. Jangankan sedekah, zakat pun mungkin tidak dikeluarkan oleh mereka. Saking cintanya terhadap harta. Dan ini kecenderungan manusia secara umum. Ya jangankan kita, kelas sahabat Nabi SAW itu pernah ketika mereka memperbincangkan upeti yang akan dibawa dari Bahrain. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, apakah kalian sedang memperbincangkan upeti tersebut? Kata mereka, iya ya Rasulullah, absyiru wa amilu. Bergembiralah kalian dan berharaplah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi mal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakin ahsya alaikum antum satu alaikumud dunya kama busitat alal ladina min qablum. Tapi lebih aku khawatirkan kepada kalian kalau dunia ini dimudahkan, diberikan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sebagaimana Allah telah lakukan hal itu kepada orang-orang sebelum kita. Lalu kemudian mereka berlomba-lomba mendapatkannya dan kalian juga melakukan hal sama, kemudian mereka dibinasakan karenanya dan juga kalian akan dibinasakan karenanya. Atau kama qala Rasulullah. Ini cerita terekam dalam riwayat Imam Bukhari. Bayangkan kalau sahabat Nabi SAW, kita tahu bagaimana keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dunia masih jadi fitnah bagi mereka, apalagi kita.
Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Takasur itu alhaakumut takatsur. Jadi berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta itu sampai melupakan kita. Ya kan? Sampai datang apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati. Jadi masa manusia cinta pada dunia itu selama hidup itu. Padahal kalau kita pikir sebanyak apapun harta kita, nggak semua dimakan kan. Sekaya apapun manusia, makannya sepiring. Bahkan kalau sudah ada penyakit, sepiring pun nggak habis. Bahkan apalagi yang banyak pantangan. Saya ingat dengan orang yang paling kaya di kampung kita, saat haji dia menangis tahun 2007 ketika melihat teman-temannya makan dengan lahap, dia nggak bisa. Padahal hartanya Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia, kata dia. Ya kan, semua pom bensinnya jalan, kemudian dia punya tambak udang, tambak ikan, punya hotel, macam-macam usaha itu. Tapi apalah arti harta itu, kata dia, saya nggak bisa makan. Orang bilang saya tuh enak. Kalau berobat ke luar negeri, yang enak itu keluarga saya. Saya berobat ke Jepang, saya cuma tahu hotel, rumah sakit, bandara. Yang jalan-jalan adalah anak-anaknya. Enak itu sehat, kata dia. Ya kan? Semakin kaya kita, apalagi punya dokter pribadi misalkan, itu semakin tersiksa, ya apa tidak? Mau makan, Pak, kolesterol kan tinggi, tadi udah dicek. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ya apa tidak? Tapi kalau orang miskin justru tambah enak sebetulnya. Paling enak itu orang miskin. Makan dulu dia nggak tahu penyakit yang ada di tubuhnya. Ya kan? Sekarat baru ke rumah sakit. Kan udah nikmatin harta, ya apa tidak? Nikmatin dulu makanan. Urusan sakit urusan belakangan. Kalau gitu enak jadi orang miskin atau orang kaya ya? Enak jadi orang sehat. Jadi kaya miskin sebetulnya nggak ada bedanya. Ya kan? Kalau orang miskin begitu meninggal, selesai kan? Enggak ada rebutan harta. Coba anak kita yang kaya. Nah ini yang muda-muda yang kaya-kaya. Coba kalau antum meninggal, harta melimpah ruah. Siapa yang menikmati harta? Istri dan anak. Usia berapa istri antum? Tinggal daftar aja antum. Kalau usia 40-an masih laku itu. Ya kan? Ini yang nggak pernah kita pikir. Kalau kita bangun rumah, ya kan, perusahaan dan seterusnya, begitu meninggal, ada ikhwan di Jakarta nikah sama janda usia punya anak 6. Saya juga kaget awalnya. Beliau usia 26 tahun. Ternyata ini pengusaha kaya, istri pengusaha kaya. Ini adalah tangan kanannya dulu. Orang yang paling nurut gitu. Sementara suami udah meninggal sekarang. Siapa yang menikmati perusahaan itu? Karyawannya. Mau nggak antum kayak gitu? Mumpung belum dinikmati pesaing, ya impakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan dibawa mati, Pak. Ya kan? Yang pasti kalau nambah istri harus berantem dulu kan gitu kan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara tersirat menganjurkan kepada manusia termasuk kepada kita untuk berzuhud. Ya kan? Dari mana kita tahu? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kondisi, sebagian kondisi yang akan terjadi di akhirat kelak. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kuburan itu? Jadi begitu meninggal orang bukan berakhir, tidak. Justru itu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Itu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Bagi seorang muslim, kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia, tapi di akhirat. Makanya Allah katakan lahiyal hayawan. Jadi akhirat itu benar-benar kehidupan nyata yang tanpa batas. Di dunia kita berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Di alam kubur jauh lebih lama lagi daripada alam dunia. Di akhirat jauh lebih lama lagi, dan itu abadi. Bayangkan kalau di neraka abadinya. Waliyadzubillah. Tentu kita tidak mau. Oleh karenanya, mari apa yang kita miliki, bukan tidak boleh dalam Islam untuk mencari harta, tapi jangan sampai melupakan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulang-ulang, 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga pengusaha kaya.
Di dunia harta melimpah ruah, di akhirat dijamin surga. Sahabat mulia Abu Bakar, Omar, Osman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya kan? Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain-lain. Ini pengusaha-pengusaha kaya. Mereka sibuk dengan dunia tapi tidak melupakan tujuan utama mereka, yaitu akhirat. Ya kan? Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah apabila dilahirkan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan dalam diri dan hati mereka. Ya kan? Mereka kikir. Semua apa yang ada di hati itu ditampakkan nanti di akhirat. Tidak ada yang tersembunyi. Ya kan? Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka, kemana nasib mereka. Bahkan ada hadis Nabi SAW dalam Muslim itu menceritakan orang pernah hidup mewah di dunia ini, begitu kemudian dapatkan di neraka, ya kan, dia dapat neraka. Ketika ditanya pernahkah mendapatkan kenikmatan di dunia, dia bilang tidak sama sekali. Begitu pula orang yang sengsara di dunia, Allah berikan surga, dia tidak melupakan kesengsaraan yang pernah terjadi di dunia karena nikmatnya surga di akhirat itu. Ya, kalau kita mencoba mengambil pesan tersirat dari surat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan kuda-kuda tadi, padahal kuda ini kan nggak punya otak, hanya dikendalikan oleh mengendalikan kan. Dia mau berkorban di medan perang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang dikasih perangkat yang lengkap dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat lebih dari kuda tadi, ya kan? Kita tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Padahal kalau kita melakukan kebaikan dalam hidup ini, justru kembalinya kepada kita. Ya, kita tidak mau berkorban, sementara kuda saja mau berkorban dengan jiwa dan raganya. Mungkin ada yang kena panah, ada yang mati kan? Ya, kena sabetan pedang dan seterusnya. Walaupun apa yang dilakukan kuda kan tidak ada artinya, karena dia tidak mukallaf. Ini barangkali ya pesan tersiratnya, wallahu ta'ala alam. Dan yang pasti ketika Allah bersumpah dengan sesuatu itu, kena keistimewaan sesuatu itu, dan ini boleh. Tetapi kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita, ya kan, dalam hidup ini. Wabil khusus ini masih bulan Muharram, ya besok masih bisa puasa Asyura, atau kemudian tanggal 11 yang tidak puasa tadi, besok Selasa masih bisa puasa dalam rangka ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari wujud syukur kita kepada Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat, nikmat tidak bermaksiat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang mendorong kita bisa duduk di majelis ini. Ya kan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di tengah orang barangkali sedang tidur berbaring di rumah karena kelelahan cari dunia gitu kan. Tapi kita alhamdulillah Allah berikan kenikmatan untuk bisa saling tawasi bil haq dalam rangka ya berbenah diri dan berbaiki supaya menjadi hamba yang lebih taat dan lebih pandai bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.